kajian hati. Tenangkan hatimu. Siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Terakhir silakan. Siapa yang terakhir? Yang coklat mana ya, kerudung Oke, coklat? ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi. Saya berasal dari Padang. Saya menikah tahun 2007. Kebetulan saya belum dikaruniai keturunan sampai saat. Jadi total sudah berapa tahun? Memasuki 18 tahun, Pak Ustaz. 18 tahun. Baik. Di tahun 2018 saya udah capek berobat ke sana kemari. Kami memutuskan program bayi tabung itu dengan biaya yang cukup sangat besar. Dengan meminjam ke keluarga, Pak Ustadz, dananya. Karena berikhtiar, karena udah lama pernikahan kami mencoba menjalani program itu. Sempat dokternya bertanya sama saya, "Ibu yakin mau program bayi tabung?" Karena biayanya sangat besar. Kebetulan suami saya pegawai, Pak Ustadz, dengan gaji pas-pasan. Saya menjalani program dan pengobatan kemanapun saya pergi. Tapi di program bayi tabung itu yang saya jalani, saya tidak berhasil, Pak Ustadz, gagal, Pak Ustadz. Kebetulan saya down, Pak Ustadz. Setelah program bayi tabung itu, kami suami istri sempat sangat down sekali, takut bertemu orang, Pak Ustadz. Takut dipertanyakan, Pak Ustadz. Kebetulan saya tinggal di asrama, Pak Ustadz. Banyak tetangga yang bertanya kepada saya, bagaimana program yang dijalani itu. Saya tidak bisa menjawab, Pak Ustadz. Saya hanya bisa tersenyum. Dan saya bilang, mohon doanya saja, Bu. Setelah itu, Pak Ustadz, dikala saya sendiri, saya sempat down, Pak Ustadz. Setelah program bayi tabung itu, saya tidak mau sholat, Pak Ustadz. Saya kecewa dengan diri saya, Pak Ustadz. Sempat 3 bulan saya nggak sholat, Pak Ustadz. Setelah program bayi tabung itu. Suami saya, alhamdulillah, Pak Ustadz, diberikan titipan sama Allah. Imam yang baik buat saya, yang membimbing saya. Pelan-pelan suami saya bilang sama saya, Pak Ustadz, sampai kapan kamu tidak menjalankan kewajibanmu? Di saat itu, Pak Ustadz, saya merenungkan diri saya, Pak Ustadz. Sebesar apa salah saya sampai ujiannya seberat ini. Dengan saya harus membayar nanti habis program bayi tabung itu uang yang saya pinjam, Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah, Pak Ustadz, untuk keluarga tidak ada tuntutan sama kami. Mertua tidak ada tuntutan. Karena pemberian anak itu tidak kamu yang mau, tapi kehendak Allah. Saya izin bertanya lagi, Pak Ustadz. Apakah nanti kalau saya tiada, siapa yang akan mendoakan saya, Pak Ustadz? Sedangkan orang yang punya anak, dia mendambakan anak yang soleh dan soleha, Pak Ustadz. Sedangkan saya tidak mempunyai itu, Pak Ustadz. Bunda, anak itu anugerah dari Allah. Anak itu amanah dari Allah. Anak itu titipan dari Allah. Dan anak itu pemberian dari Allah. Bukan semata-mata kita saja yang mau, tapi juga di balik itu Allah yang menentukan. Tolong jawab, kita punya rencana? Punya. Allah punya rencana? Punya. Rencana siapa yang paling baik? Allah. Kita punya kehendak?
Punya. Allah punya kehendak? Punya. Kehendak siapa yang paling baik? Allah. Bunda sayang, bunda sudah ikhtiar, bunda sudah usaha, bunda sudah berdoa, bunda sudah mengeluarkan apapun sebagai ikhtiar kita. Jawab, Allah tahu tidak? Allah lihat tidak? Ada pahala tidak? Yakin, mungkin Allah tidak memberi keturunannya, tapi Allah menghitung pahala kesabarannya. Maka bunda jangan pernah merasa sia-sia apa yang bunda lakukan. 18 tahun bukan waktu yang sebentar. Lama atau tidak? Lama. Selama itu kita bersabar, maka selama itu pahala besar yang Allah siapkan. Pertanyaan selanjutnya, nanti bagaimana? Apakah ada yang bisa mendoakan aku? Ada. Karena yang dimaksud dengan hadis yang menyebutkan apabila manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sodakotin jariyatin, yang kedua awi ilmin yuntafa'u biha, dan yang ketiga waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Bunda catat, pemirsa Trans TV, yang dimaksud walad di situ bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun, tapi di situ Nabi menyampaikan walad, artinya anak manusia. Maksudnya siapapun manusia yang kenal dengan kita, kemudian dia mendoakan kita saat kita kembali kepada Allah, maka doanya sampai. Contoh, dosen punya mahasiswa. Mahasiswa saya soleh, saya meninggal, mereka mendoakan saya, doanya sampai atau tidak? Jadi guru, punya jamaah, wafat, jamaah mendoakan doanya sampai tidak? Punya tetangga, tetangganya soleh, baik, mendoakan saya, doanya sampai tidak? Sampai. Itulah walad. Artinya apa? Maknanya apa? Selama hidup bertemanlah dengan teman yang soleh. Carilah teman yang baik, karena teman yang soleh, teman yang baik itu doanya akan sampai saat kita nanti kembali kepada Allah. Maka bunda juga boleh sekarang alternatifnya ya, mancing. Mungkin caranya adopsi, boleh? Angkat anak asuh, boleh? Boleh. Mancing. Syukur-syukur kalau Allah kasih yang kandung, alhamdulillah. Kalaupun enggak, minimal rezeki yang Allah titipkan bisa ngalir untuk anak yang sekarang diasuh oleh bunda. Insya Allah anak itu yang nanti akan mendoakan bunda. Insya Allah. Bunda, jagalah lisanmu agar Allah menjaga hidupmu. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. Lisan itu etalase hati. Apa yang keluar di lisan menggambarkan isi hati. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik itu emas. Berkata yang baik itu berlian. Jangan pernah kotori hidupmu dengan kata-kata kotor yang keluar di lisanmu. Insya Allah. Ya Allah, maafkan lisan kami jika selama ini pernah menghina orang lain, pernah merendahkan orang lain, pernah menyinggung perasaan orang lain, sering membicarakan aib orang lain, fitnah, gibah, sumpah serapah. Ya Allah, maafkan kami jika dengan lisan ini pernah menyakiti hati orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika dengan lisan ini pernah membangkang kepada pasangan kami. Ya Allah, maafkan lisan ini jika selama di rumah tangga ada banyak kata-kata yang buruk yang pernah keluar dari lisan kami. Ya Allah, perbaiki kata-kata yang keluar dari lisan kami. Lembutkan hati kami. Jaga diri kami.
cukuplah yang keluar dari lisan ini kata-kata yang baik ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lisan adalah cermin hati. Jika ia kotor, maka kotor pula batin seseorang. Apabila lisan bersih dari dusta, maka hatinya pun akan lembut dalam ketaatan. Dan saya Meisya Siregar, mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di mana Bunda? Kajian hati. Tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.